Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak yang kita laksanakan sebagai warga negara ya. Kewajiban dan hak. Anak-anak tentu sudah mempelajari pada materi tema kemarin ya. Hari ini kita akan lebih mendalami lagi tentang kewajiban dan hak. Mohon anak-anak memperhatikan dengan baik agar nanti kalian bisa lebih mengerti atau memahami tentang kewajiban dan hak. Kita mulai dari kewajiban. Seperti yang anak-anak ketahui, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dilakukan di mana saja? Tentu saja dimanapun kita berada, kita harus memperhatikan kewajiban kita. Di sini, Bu Guru akan memberikan beberapa contoh kewajiban. Misal, kewajiban di rumah atau hal yang harus kalian lakukan ketika kalian di rumah. Misalnya apa? Nomor 1, menghormati orang tua. Kemudian, menjaga nama baik keluarga, menyayangi anggota keluarga, dan lain sebagainya. Itulah kewajiban yang dilakukan ketika di rumah. Lalu, kewajiban di mana lagi? Contohnya, kewajiban yang kita lakukan di masyarakat. Ada beberapa contoh, misal, ikut menjaga keamanan, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah, mengikuti adat istiadat atau aturan yang ada atau yang berlaku di lingkungan tersebut. Itulah kewajiban yang harus kita lakukan ketika di masyarakat. Contoh yang ketiga yaitu kewajiban yang dilakukan di sekolah atau hal yang harus dilakukan ketika di sekolah. Misal seperti mengenakan seragam sekolah sesuai peraturan, kemudian mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, menghormati Bapak Ibu guru, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kewajiban terhadap lingkungan. Jadi, selain kewajiban yang dilakukan di rumah, masyarakat, ataupun di sekolah, kita juga berkewajiban terhadap lingkungan. Apa saja contohnya? Misal, nomor 1, membersihkan lingkungan dari sampah. Kemudian, mengurangi penyebab polusi dengan menggunakan energi alternatif. Lalu, memperindah lingkungan dengan cara menanam bunga dan tanaman hijau. Itulah beberapa contoh kewajiban kita terhadap lingkungan agar lingkungan di sekitar kita tetap asri dan bersih. Dari keempat contoh kewajiban yang kita lakukan ini, anak-anak sudah paham dan dapat membedakan ya. Kewajiban harus dilaksanakan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Jadi, dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, kita harus dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Kemudian, kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu hak. Seperti yang anak-anak ketahui, hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang hak asasi. Apa itu hak asasi? Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, sejak kita lahir, sejak kita bayi, kita sudah memiliki hak asasi ini ya. Apa saja macam-macamnya? Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh, kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Lalu, kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, kebebasan memilih dan aktif dalam berorganisasi.
Yang keempat, kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Itulah contoh dari hak asasi pribadi atau hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Macam hak asasi yang kedua adalah hak asasi politik atau merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Lalu hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Itulah contoh dari hak asasi politik. Kemudian ada lagi hak asasi hukum atau hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya apa saja? Misal, nomor 1, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak asasi manusia yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, misal nomor 1, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli dan kebebasan untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan juga kebebasan untuk memiliki sesuatu. Itulah contoh dari hak asasi ekonomi. Yang selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Misal, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Lalu, hak persamaan atas perlakuan penyelidikan di muka hukum, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh, menentukan atau memilih atau mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, dan lain sebagainya. Itulah keenam macam-macam hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir, karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ada 6 tadi. Yang pertama, hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya. Hak asasi ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Jadi kita wajib menghargai hak asasi dari semua orang ya. Kita tidak boleh egois atau memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Demikianlah penyampaian materi tentang kewajiban dan hak. Jadi, sebagai manusia, kita harus mengutamakan kewajiban dan menghargai hak saudaramu atau teman-temanmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.